Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kembali lagi sama aku Isma. Dan buat teman-teman yang baru di sini, welcome, nice to meet you. Kenalin, aku Isma Nurfadila. Teman-teman bisa panggil aku Isma. Nah, seperti biasa, aku bakal bawain materi lagi. Materi kali ini tentang human capital. Jadi selamat datang di Belajar Bareng Isma. Yeay. Tujuan kita belajar tentang materi kali ini itu biar kita tahu apa sih human capital itu. Jenisnya ada apa aja nih, bedanya sama HR itu apa. Jadi ayo sini mahasiswa kumpul, teman-teman pelajar kumpul, diskusi bareng aku, belajar bareng aku, simak videonya ya. Nah teman-teman, kita awali pembahasan pada materi kali ini dengan membahas sedikit sejarah human capital. Jadi teman-teman, istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Salz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, tapi melainkan pada kompetensi pengetahuan dari karyawannya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada SDM itu sendiri, yang mana bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya itu dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tadi dapat dideskripsikan sebagai berikut, yaitu karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misalnya, intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasinya, kreativitasnya, bakatnya, seperti itu. Selanjutnya ada motivasi untuk berbagi informasi pengetahuan, yaitu seperti semangat dalam tim dan orientasi tujuan. Jadi human capital itu apa? Jadi gini teman-teman, menurut Gary Becker, human capital artinya modal manusia yang akan terlibat secara langsung dan berguna dalam proses produksi. Nah, human capital ini berguna dalam tugas, organisasi, dan berbagai situasi proses produksi. Menurut Theodore Salz, human capital artinya kapasitas juga kemampuan manusia untuk beradaptasi dalam situasi atau kondisi yang tidak seimbang. Misal, ketika sedang menghadapi masalah, hambatan, dan kemudian harus mencari solusinya. Jadi intinya, human capital merupakan sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, hingga keterampilan yang mana menjadikan seorang manusia sebagai aset di dalam organisasi. Dan tahu nggak teman-teman, human capital ini masuk ke dalam aset tak berwujud, yang mana di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan menjadikan karyawan sebagai modal yang berharga. Selanjutnya ada jenis-jenis human capital. Hayo, siapa yang nungguin ini dari tadi? Ayo langsung aja kita bahas. Yang pertama ada General Human Capital Management. Human capital jenis ini adalah human capital yang dikembangkan pada sumber daya manusia dengan tingkat manajemen eksekutif. Tingkat yang lebih tinggi nih teman-teman ya. Biasanya yang menjadi fokus pengembangan di sini itu pada pengembangan kompetensi manajerial, kepemimpinan, keahlian fungsional, dan keahlian-keahlian yang terkait lainnya. Yang kedua, strategic human capital. Human capital jenis ini mencakup keterampilan dan keahlian strategis yang diperoleh secara langsung dari pengalaman saat menghadapi keadaan tertentu. Jadi teman-teman akan mendapati ini ketika teman-teman berhasil dan mampu menghadapi sebuah situasi yang tidak bisa diprediksi. Ketiga, industri human capital. Human capital jenis ini berkaitan dengan pengetahuan tentang segala aspek industri. Semuanya tentang dunia industri. Yang keempat, relationship human capital. Jenis ini berfokus pada peningkatan kecerdasan SDM dalam berkomunikasi dan menciptakan interaksi yang baik dan efektif dengan lingkungannya atau orang-orang di sekitarnya. Karena dengan kemampuan komunikasi yang baik, interaksi juga menjadi baik dengan orang-orang di sekitar sehingga imbasnya kepada pelaksanaan tugas yang menjadi lancar. Yang kelima, company specific human capital. Jenis ini berkaitan dengan struktur serta budaya kerja dalam sebuah perusahaan, yang mana teman-teman ini sebagai karyawan nantinya harus menaati dan mampu beradaptasi dengan
ketentuan dan aturan perusahaan dalam mengerjakan tugas sehingga visi misi dan tujuan organisasi bisa tercapai. Teman-teman tahu nggak kalau Departemen Human Resource sama Departemen Human Capital itu beda loh. Apa bedanya, Isma? Ayo, sini aku jelasin ya. Yang pertama, Departemen Human Capital. Departemen ini tuh tugasnya mengelola manusia. Tapi di sini, mengelola manusianya itu, manusia ini dianggap sebagai modal perusahaan yang amat sangat berharga. Di sini, sumber dayanya dianggap tidak bisa habis karena nilai-nilai yang ada akan terus dikembangkan. Departemen ini berfungsi merancang strategi dalam membangun engagement, meningkatkan loyalitas karyawan, serta menurunkan tingkat turnover. Di sini, Human Capital menilai pekerjaan dengan signifikansi kontribusi, nilai, kompetensi, dan keahlian yang membawa perusahaan menuju ke perkembangan yang lebih baik atau kemajuan yang lebih baik. Kemudian, Departemen Human Resource. Departemen ini tugasnya sama tadi, pengelolaan manusia. Tapi di sini, manusianya itu sebagai sumber daya perusahaan dalam mendukung tujuan perusahaan sampai perusahaan itu mampu mencapai tujuannya. Hanya sebagai pendukung. Kemudian di sini, sumber dayanya dianggap bisa habis karena memandang usia karyawan itu akan bisa tua gitu. Karyawan ini bisa tua, jadi bakal bisa habis masa kerjanya. HR berfungsi mengelola karyawan, mulai dari rekrutmen sampai evaluasi dan bahkan kompensasi, yang mana HR bertanggung jawab dalam hal keamanan kerja dan kesejahteraan karyawan. Kemudian nilai karyawan dilihat dari hasil pekerjaan mereka, gitu teman-teman bedanya. Nah, gimana itu dia tadi? Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Dan seperti biasa, barangkali ada yang kelewat sama akunya atau teman-teman punya insight sendiri nih mengenai materi kali ini. Ayo diskusi bareng di kolom komentar, aku tunggu. Jangan lupa minum air putih. See you on the next video. Thanks for watching.